Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dea Amanda dengan NPM akhir 015. Jadi di sini aku akan mereview jurnal mengenai aplikasi ultrasonik. Jurnal ini dikeluarkan oleh Institut Pertanian Bogor yang akan membahas tentang alat kematangan nanas. Jadi ditonton terus ya videonya. Jadi hari ini saya akan mereview jurnal dari Institut Pertanian Bogor, Departemen Teknik Mesin dan Biosistem yang berjudul Karakteristik gelombang ultrasonik pada nanas, atau dalam bahasa latinnya adalah Ananas Comolus elmer, dengan 3 tingkat kematangan. Jadi, nanas merupakan salah satu buah tropis unggulan Indonesia yang diperdagangkan di pasar domestik maupun internasional. Untuk menjaga kepuasan konsumen dan standar kualitas nanas segar yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan, BSN telah menyusun standar nasional untuk mutu nanas. Meskipun telah ada standar kualitas, namun para pelaku usaha tidak melaksanakannya secara baik dan konsisten. Evaluasi mutu masih dilakukan secara subjektif berdasarkan warna, sehingga hasil pemutuannya sangat beragam dan tidak sesuai dengan mutu internal nanas. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem evaluasi mutu secara non-destruktif untuk menentukan tingkat kematangan berdasarkan mutu fisik dan mutu internal buah nanas segar. Metode ultrasonik menjadi alternatif pilihan untuk menentukan mutu buah, karena mempunyai daya tembus melebihi metode NIR atau near infrared yang hanya mampu menembus hingga kedalaman 5 mm dari permukaan buah. Biaya investasinya pun lebih murah dan buah yang diperiksa tidak berefek bagi kesehatan jika dikonsumsi dibandingkan dengan teknik sinar X. Di Indonesia, aplikasi metode ultrasonik telah dilakukan pada beberapa penelitian bidang pertanian, antara lain untuk mengevaluasi kematangan tomat cherry, manggis, dan durian, serta mendeteksi kerusakan mangga arum manis karena adanya lalat buah. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menentukan karakteristik transmisi gelombang ultrasonik dan sifat fisikokimia nanas pada 3 tingkat kematangan, serta mengkaji hubungan karakteristik transmisi gelombang ultrasonik dengan sifat fisikokimia nanas pada 3 tingkat kematangan. Bahan utama yang digunakan adalah nanas varietas Cayenne yang berasal dari kebun petani di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Buah tersebut dipetik pada 3 tingkat kematangan, yaitu tingkat kematangan pertama adalah dengan ciri warna kulit kematangan hijau seluruhnya tanpa tanda-tanda kuning. Yang kedua dengan ciri 50% sampai 60% warna kulit jelas mulai berwarna kuning. Dan kematangan ketiga yaitu dengan ciri seluruh warna kulit kuning merata. Masing-masing tingkat kematangan menggunakan 35 sampel nanas dengan total sampel 105 buah nanas. Beberapa bahan kimia juga digunakan dalam penelitian ini, seperti Aquades, larutan NaOH, dan indikator PP. Selain itu juga digunakan air untuk pengukuran densitas buah. Selanjutnya ini ada gambar 1 yang menjelaskan bahwa blok diagram alat pengukuran gelombang ultrasonik pada nanas. Jadi seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 yang terdiri atas transducer pemancar, yaitu transmitter yang ada di sebelah kiri, dan transducer penerima atau receiver. Nah, jadi pada di transmitter ini nanti bakal dipancarkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 50 kHz dengan bahan piezoelektrik, dudukan sampel digital oscilloscope ETC 5621, ultrasonic tester, dan personal komputer. Transducer yang digunakan berbentuk silinder berujung kerucut dengan diameter 2,95 cm dan panjang 7,5 cm. Jadi setelah dari transmitter akan dipancarkan gelombang ultrasonik yang nantinya akan diterima oleh receiver. Nanti dari receiver ini akan beralih ke ultrasonic tester, lalu akan diproses di digital oscilloscope dan muncul ke personal komputer hasilnya.
Ini bisa kita lihat ada tabel rata-rata nilai karakteristik transmisi gelombang ultrasonik buah nanas varietas Cheyenne pada 3 tingkat kematangan. Jadi yang diukur itu ada sifat akustik, ada kecepatan dan atenuasi. Dan di sini ada bisa kita lihat pada tingkat kematangan 1, tingkat kematangan 2 dan tingkat kematangan 3. Dan kesimpulannya dari ini adalah kecepatan gelombang ultrasonik pada 3 tingkat kematangan berbeda nyata pada taraf uji 5%. Kecepatan gelombang ultrasonik pada tingkat kematangan pertama, kedua, dan ketiga sebesar 210,06 meter per second untuk yang pertama, 185,09 meter per second untuk kematangan yang kedua, dan 172,51 meter per second untuk kematangan yang ketiga. Jadi kesimpulannya, semakin matang buah nanas, maka kecepatan gelombang ultrasonik akan semakin menurun. Kecepatan transmisi gelombang pada nanas lebih rendah dari buah naga merah, manggis, durian matang, dan alpukat matang, namun lebih tinggi dari kecepatan jeruk dan apel. Bisa kita lihat ya di sini kecepatan buah naga, manggis, durian, alpukat, dan lain-lainnya. Kecepatan transmisi gelombang pada suatu medium selain dipengaruhi oleh modulus Young atau kekerasannya, juga dipengaruhi oleh kerapatan jenis atau densitas medium tersebut. Semakin tinggi densitas suatu medium, maka semakin cepat juga transmisi gelombang ultrasoniknya. Dalam hal ini, densitas buah naga merah, manggis, durian, dan alpukat lebih besar daripada nanas. Nah, sedangkan untuk koefisien atenuasi akan semakin meningkat dengan semakin matangnya nanas. Jadi ini berbanding terbalik dengan kecepatan. Kalau misalnya tadi kecepatan gelombang ultrasonik akan semakin menurun ketika nanasnya semakin matang. Kalau misalnya ini akan semakin meningkat jika nanasnya semakin matang. Nah, di sini bisa kita lihat ada tabel 2 untuk rata-rata nilai sifat fisikokimia buah nanas varietas Cheyenne pada 3 tingkat kematangannya. Ada kekerasan, densitas, TPT, dan total asamnya. Terus di sini juga ada tabel 3, yaitu ada koefisien kolerasi hubungan antara sifat gelombang ultrasonik dengan sifat fisikokimianya. Jadi kesimpulannya adalah kecepatan gelombang ultrasonik buah nanas varietas Cheyenne pada 3 tingkat kematangan berkisar antara 172,51 sampai 210,06 meter per second, sedangkan koefisien atenuasinya berkisar 4,09 sampai 5,14 dB per m. Selanjutnya, kesimpulannya adalah semakin matang buah nanas, maka kecepatan gelombang ultrasonik semakin menurun. Kemudian sebaliknya, koefisien atenuasi semakin meningkat dengan semakin matangnya nanas. Kesimpulan yang terakhir adalah kecepatan gelombang ultrasonik mempunyai peluang lebih baik untuk digunakan menduga tingkat kematangan buah nanas dibandingkan koefisien atenuasi. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.